narun hamiyah. Maka itu adalah neraka yang sahwa. Kita bahas masalah as-sa'adatu, kebahagiaan bisababi amalun sholih. Suatu kebahagiaan kesebaban atau disebabkan oleh amal soleh. Nah, dengan sak beriman nikah atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah terbagi menjadi dua keadaan. Gitu. Keadaan sak pertama adalah dia sak bahagia, damai, tenang, diarah kegelisahan, diarah kesusahan. Nah, ini orang-orang yang senantiasa patuh, tunduk, taat, mengabdi kepada Allah. Nah, maka inilah orang yang bertakwa. Jadi ini jenis umat Nabi Muhammad saat pertama. Dia yang dalam keadaan tenang, gembira, bahagia. Nah, dialah orang-orang yang patuh, tunduk, taat, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau saya sebut dengan sak bertakwa. Nah, lagu ketakwaan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berjenjang-jenjang, bertingkatan-tingkatan. Nah, pertama niki harap ketaatan orang yang taklid. Atau di sini orang yang awam. Orang yang bertakwa dalam keadaan taklid atau awam ini adalah dia yang tidak memiliki sama sekali pengetahuan tentang agama. Dia tidak sama sekali memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa yang dia dapatkan napi sak tepeng isi gurun jika ia jalankan. Napi hal kebaikan tentang Islam, napi hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia dengar lalu ia kerjakan. Nah, maka pengamalan syariatnya ini itu sangat luar biasa. Maka dia juga bisa tergolong orang yang bertakwa. Nah, lalu yang kedua adalah orang bertakwa yang karena dia sudah mengetahui ajaran-ajaran Islam, tapi hanya sebatas dengan akal pikirannya, maka di sini takwanya orang uqala. Ini yang berpikir atau berilmu, naqliyah. Nah, ini istilahnya. Ilmu naqliyah. Nah, jadi baun sampai ujung hakikat kebenaran berdasarkan kajian-kajiannya, berdasarkan pemikiran-pemikirannya tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bisa sampai kepada kebenaran hakiki, yaitu kebenaran yang berdasarkan kepada dalil-dalil naqliyah. Dalil-dalil akliyah. Dalil akliyah ini adalah pengkajian dia tentang segala sesuatu. Maka dia sampai kepada takwa. Nah, sak ketelun tingkatan takwa nika adalah
dia yang sudah musyahadah. Nah, maka di sini ada tingkatan orang yang masuk kepada dia yang musyahadah itu adalah para sufi, ahlul haqiqah. Nah, kalau versi Imam Al-Ghazali nikah, maka keberislaman, kualitas ketaatan umat Islam nikah ada telu, yaitu kualitasnya ketaatannya orang awam, ketaatannya orang khas, dan ketaatannya khawasul khawas. Itu istilah yang terbuat pembagian samumpia isi Syekh Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang ulang bahwa orang-orang beriman umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbagi dua. Ada umat yang dia itu mendapatkan ketenangan, sakinah. Dia yang senantiasa bahagia, dia yang senantiasa melakukan kebaikan. Sehingga dia patuh, dia tunduk, dia taat, dia mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala secara total maksimal. Maka inilah yang disebut dengan orang bertakwa. Nah, ketakwaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini paling tidak ada ketakwaan yang sifatnya taklid. Nurut. Jadi sami'na wa ata'na. Nah, jika Nabi jaunin gurun, maka ya sudah dia ikuti. Cuma di sini rawan gitu. Jadi praktek Islam, kualitas akidah, kualitas ibadah, kualitas akhlak nikah itu sebetulnya rawan. Orang yang taklid niki. Kemudian yang terkena rawan tergantung kepada guru yang mengajarkannya. Nah, niki. Jadi emang harus hati-hati banyak guru. Nah, niki. Nah, coba misalkan karena kesalahpahaman tentang Islam, misalkan tentang jihad, maka muncullah teroris-teroris niki. Generasi daripada kaum Khawarij. Mereka hafal Quran, mereka tahu dalil ini itu, mereka sholat, mereka puasa, tapi membunuh. Nah, niki. Jadi ada kesalahpemahaman di situ. Nah, pemahamannya yang salah ini disebabkan oleh guru yang mengajarkannya. Jadi satu pandangan jihad itu lawan orang kafir. Nah, itu. Atau lawan pemerintah yang zalim. Nah, itu. Jadi jihad hanya dengan bom, pedang. Tidak. Berarti itu bertentangan dengan Islam yang rahmatan lil alamin. Bertentangan dengan sifat-sifat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertentangan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang di luar Islam itu adalah akhlak penyayang, akhlak santun, akhlak melayani. Jadi pernah suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya ke Aisyah, "Wahai Aisyah, apa hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah namun aku belum lakukan?" Nabi samunggawe isi Rasulullah hal kebaikan, lagu aku sendiri di keman menggawe. Maka Sayyidatuna Aisyah memberitahu Abu Bakar, "Oh, Rasulullah nu tiap kelema lalu ngojok pintu gerbang Ka'bah. Tun tahu suapin Yahudi buta, pengemis Yahudi buta tiap jelek." Nah, di situ.
Saking seperti itu Rasulullah, karena emang Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Nah, jadi yang ulang di sini bahaya nih, tergantung daripada guru, bergantung pada guru. Nah, lalu yang kedua adalah tingkatan ketakwaan orang-orang yang berpikir atau uqala. Nah, namun secara di sini masuk ahli filsafat, ya, ahli filsafat Islam, dan di sini juga masuk para mutakallimun, ahli-ahli di bidang ilmu usul. Jadi ilmu usul ini kan dia memakai kekuatan dalil nakli dan dalil akli, dalil nas teks Al-Quran, hadis, dan dalil akal. Begitu. Lalu tingkatan ketelu ketakwaan umat Nabi Muhammad SAW adalah tingkatan musyahadah atau muraqabah, yaitu tingkatannya para sufi. Jadi yang ketaatannya itu benar-benar karena emang ada zauq, ma'rifahnya dengan qalbu. Begitu. Maka inilah orang-orang yang akan senantiasa berada di dalam kebahagiaan, ketenangan, tidak gundah, tidak resah. Kenapa? Karena dia sadar kalau saya berbuat baik di dunia ini, maka yang akan saya dapat nanti adalah dengan keredaan Allah adalah hal yang manis, hal yang menyenangkan. Apa? Masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, misalkan ada dalil-dalil, misalkan itu al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfus fa amma man syakulat mawazinuhu fa huwa fi 'isatir radiyah. Seisa berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baik, maka dia akan mendapatkan kesentosaan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan, artinya kemaksiatannya lebih banyak, dengkin lebih luwe, takabur lebih luwe, riak lebih luwe, pelit lebih luwe, bersiak lebih luwe, maka fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, maka itu adalah neraka yang sangat panas. Jadi orang-orang ini orang-orang yang sadar bahwa kebaikan itu pasti akan mendatangkan kenikmatan, pasti akan mendatangkan saadah, ketenangan. Itu. Dia sadar kalau Allah sudah memanggil saya untuk sholat, dia sholat. Dia sadar bahwa ada hamba Allah yang lemah, yang duafa, maka dia diberikan kelebihan rezeki, dia santuni. Dia sadar ada orang yang membutuhkan ucapan-ucapan yang baik dari kita, maka dia sapa dengan ucapan-ucapan yang baik. Itulah orang yang bertakwa. Nah, sampun bahas masalah takwa niki. Lagu adik terus ingat nggih maknai malik, tekaji malik niki nggih. Jadi takwa niki adalah intisalu bi awamirillah wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan
zahiran wa batinan. Jadi yang disebut dengan takwa nikah adalah menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, baik itu dikala sepi, dikala rame, maupun yang zahir serta yang batin. Nah, niki. Nah, orang-orang yang di sini ini itu sudah menyadari hal itu. Nah, lalu golongan yang kedua itu adalah orang-orang yang senantiasa berada di dalam keresahan, kegundahan, gelisah. Dia terlihat bahagia tapi sebetulnya kalbunya menangis. Maka inilah orang-orang yang bermaksiat. Dia yang asik melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Niki bahasan Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi ada golongan kedua, yaitu orang yang asik melanggar syariat Allah. Padahal dia sudah tahu kalau itu tidak benar. Kalau yang dia kerjakan ini adalah tidak benar, tapi terus aja dia asik. Nah, maka inilah orang-orang yang berada di dalam kemaksiatan. Cuma karena ini emang sudah ditempatkan dua jenis keadaan manusia, yaitu yang bertakwa dan yang bermaksiat. Tapi hati-hati, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, semua bisa berubah. Yang tadi takwa bisa berubah jadi bermaksiat. Yang tadi bermaksiat itu bisa berubah jadi bertakwa. Nah ini. Jadi jangan terlena dengan ketaatan yang ada saat ini. Tapi yang harus dilakukan itu adalah mujahadah terus. Berjuang terus untuk senantiasa berada di dalam ketaatan. Dan orang-orang yang bermaksiat ini dia harus berjuang pula untuk mampu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki. Jadi di sini perlu digarisbawahi dan emang ditekankan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kebaikan yang engkau lakukan janganlah engkau menganggap itu bersumber atau berasal darimu. Tapi kebaikan yang engkau lakukan itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kebaikan yang engkau terima itu suatu saat itu bisa dicabut jika engkau tidak lagi berjuang untuk mempertahankannya. Nah, ini. Jadi ketaatan kita ini bukanlah nabiaran yang berasal atau bersumber dari kita, tapi itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan tetap ada di diri kita sejauh mana kita berjuang untuk mempertahankannya, untuk meningkatkannya. Kenapa? Inni ala zonni abdi. Nah, aku itu menurut persangkaan hambaku. Hadis kursi ini. Nah, demikian juga orang-orang yang bermaksiat. Dia berjuang terus untuk menjadi baik, maka Allah kasih. Tapi selama dia tidak berjuang untuk menjadi baik, dia terus berada dalam perbuatan memperturutkan hawa nafsunya, maka dia akan tetap di situ. Nah, jadi contohlah, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, contohlah Nabi Yuna Adam. Contohlah Nabi kita, nenek moyang kita, yaitu Nabi Adam. Begitu dia
tahu kalau dirinya itu bersalah, maka dia meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, memanjatkan doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi janganlah engkau seperti iblis Banul Jan yang menyandarkan keingkarannya kepada Allah itu, bahwa keingkarannya itu adalah takdir Allah. Nah, ini. Jadi iblis itu mengatakan bahwa saya begini itu adalah takdir Allah. Ya Allah, keadaanku yang seperti ini itu juga karena Engkau ya Allah. Itu kata iblis. Nah, niki. Maka dendek terbaik kena bahwa aku bermaksiat itu bukan karena takdir. Tidak. Yang harus kita lakukan itu adalah seperti Sayyiduna Adam, seperti para nabi dan rasul Allah, seperti Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap kekhilafan yang beliau lakukan, dia istighfarkan. Beliau minta maafkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di setiap permintaan maaf itu, maka naiklah derajat-derajat itu. Maka akan tumbuh ketakwaan itu sendiri. Akan tumbuh lagi kerohaniannya, meningkat lagi ke rohaniannya. Nah, jadi niki. Jadi ndek bau beralasan bahwa aku ni menjadi ingkar itu juga takdir Allah. Nah, sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa ketahuilah bahwa kemaksiatan itu bersumber dari dirimu, karena engkau tidak mau mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi itu. Jadi ini mele jadi dengan baju lagu ndek berjuang untuk menjemput hidayah itu. Tetap gak memperturutkan hawa nafsu kita. Maka sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah dia yang bertaubat. Maka jemputlah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat berikut masih pembahasan sedikit. Kalau iblis itu dia tercipta dari sifat amarahnya Allah. Nah, makanya dia begitu. Sedangkan malaikat itu dia tercipta dari sifat suci dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ada di dalam malaikat itu adalah hanya pengabdian dan tergolong makhluk yang suci karena memang tercipta dari itu. Nah, sedangkan manusia, di diri manusia itu semua nama Allah ada di dalam dirinya. Namun manusia mengalami kehilapan, mengalami kelupaan tentang itu semua. Itu sebabnya dia harus mujahadah. Jadi sifat malaikat ada di manusia, sifat binatang ada di manusia, sifat iblis ada di manusia. Semua. Tapi kelebihan yang dimiliki oleh manusia, di dalam dirinya itu semua asma Allah itu ada. Nah, cuman itu menjadi tenggelam, tidak mampu kita wujudkan karena kita lebih memilih yang namanya fujur. Nah, ini. Tapi kita menjauh dari yang namanya taqwa.
Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan kepada jiwa, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Wahai jiwa, wahai nafas, di dalam dirimu itu ada dua keadaan. Itu Allah beritahu itu, yaitu fujur, ya, kemaksiatan, kekejian, dan takwa. Nah, kenapa semua asma Allah itu menghilang dari diri kita? Karena kita lebih memperturutkan yang namanya hawa nafsu, sehingga kita tenggelam di dalam fujur. Nah, niki. Jadi, dan takwa yang ada di dalam nafas itu pun menjadi hilang. Ya sudah, akhirnya kita tenggelam di dalam kemaksiatan. Nah, niki. Jadi, yang seharusnya kita lakukan itu adalah bahwa kalau kita sudah melakukan persaksian ikrar, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, maka ikuti itu. Nah, jadi dendek terbaik kita sudah mengikrarkan Dia yang maha segala-galanya, dan kita juga mengikrarkan kekasihnya yang suci. Tapi kita di dalam perwujudan sehari-hari kita justru mengedepankan fujur, bukan takwa. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi diri kita. Oke. Jadi di dalam kajian semakin niki, Syekh Abdul Qadir Jailani memberitahukan diri kita bahwa manusia itu terdiri dari dua golongan, yaitu golongan orang-orang yang taat berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dan golongan orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuman jangan terlena dengan itu semua, karena memang itu adalah wajah daripada dunia. Yang bertakwa bisa berubah menjadi bermaksiat, yang bermaksiat bisa berubah menjadi bertakwa. Kuncinya adalah sejauh mana kita mujahadah, berjuang untuk meninggalkan kemaksiatan itu dan berjuang untuk meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir, manusia niki terdiri dari 4 anasir bahannya, gitu, yaitu anasir air, tanah, terus udara, dan api. Maka yang seharusnya kita munculkan lebih luas lagi, lebih banyak lagi, itu adalah sifat anasir bumi dan air. Kita tancapkan keimanan kita sedalam-dalamnya di dalam qalbu kita, sehingga nanti begitu dia mendapatkan siraman air, ada kita mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik dan Allah memberikan kesempatan, maka itu akan tumbuh dengan baik. Tapi kalau kebaikan itu tidak ditancapkan ke dalam bumi, ibarat petaletan nyerang manggong sekedi, maka dia akan cepat tumbang. Maka air dan tanah bumi itu adalah dia menumbuhkan. Tapi kalau yang mendominasi kita itu adalah udara dan api, maka ya sudah, kita akan hancur. Yang akan lebih kita munculkan itu adalah sifat-sifat yang ini, yang fujur. Maka ambillah pelajaran dari Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Bagaimana dia akan diangkat
oleh kaum Fir'aun, namun ini doang. Itulah bumi. Berembentang angkat di bumi ini. Dan berembentang terbakar, sedut Nabi Ibrahim ini. Karena emang dia ada sifat airnya. Dia menumbuhkan ketakwaannya ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tanam ketakwaan itu. Dia tanam bahwa hanya Allah lah pelindungku. Toh air, toh api itu adalah makhluk Allah. Maka Allah perintah kepada api, wahai api, dinginlah. Nah, itu. Nah, sehingga kalau kita berada di dalam kemaksiatan itu, maka cepatlah ambil air wudhu. Kita larutkan itu, lalu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga benih-benih ketakwaan itu akan tumbuh lagi, dan nama-nama Allah yang ada di dalam diri kita itu akan terus tumbuh dan berkembang sehingga berbuah. Maka jadilah kita hamba Allah yang bertakwa. Nah, niki. Jadi jangan tekankan lagi gitu. Kita itu di dalam diri kita semua asma Allah ada. Maka 4 anasir itu tumbuh menjadi diri kita ini. Lalu coba hal yang berbeda nikah, dia menghasilkan sesuatu yang baru. Coba niki, namun diarah plus minus ini nyala. Nah. Namun diarah nina mama, ini teh. Artinya bahwa engkau dikatakan bertakwa itu lantaran ada maksiat. Nafsul mutmainnah itu datang itu lantaran ada nafsu ammaratu bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsul mulhamah. Tapi maksiat itu juga ada, kita ketahui ada, lantaran ada perbandingannya apa? Takwa. Inilah hikmah daripada apa yang kita bahas kemarin. Kalau seandainya Nabi Adam terus di surga dan tidak memakan buah kholi, maka Nabi Adam tidak akan pernah merasakan bagaimana manisnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam tidak akan pernah merasakan bagaimana hina, sakit, menderitanya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu dia bertaubat, dia rasakan bahwa benar-benar kalau jauh dari Allah itu, kalau melanggar titah Allah itu, kita benar-benar menderita, benar-benar sakit, benar-benar gelisah, benar-benar tidak ada kenyamanan di dalam diri kita. Maka orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan karena amal solehnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang mampu meneladani Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggih, jadi nagaran, lalu pembahasan mulai anu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hikmah dari apa yang kita kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.